lagi sama aku. Di video kali ini aku mau bikin battle concealer lokal yang dari segi kualitasnya menurut aku ini bagus banget dan juga harganya yang affordable. Kalian wajib nonton video ini sampai akhir, jangan sampai ada yang di skip. Jangan lupa di subscribe dulu channel aku dan jangan lupa di like dulu video ini. Oke, langsung aja ke battlenya. Oke, di sini aku udah pegang 4 concealer lokal yang menurut aku ini hit semua produknya dan juga udah laris banget di mana-mana. Oke, aku bakal bahas satu persatu dan aku bakalan review dulu satu persatu gimana dari segi hasilnya, coveragenya, dan harganya berapa, isinya berapa, aplikatornya kayak gimana. Nah, aku bakalan review singkat dulu dari masing-masing concealer yang aku punya ini. Oke, dari keempat concealer lokal ini aku bakalan bahas dulu dari concealer Something. Ini yang paling murah di antara yang lainnya. Oke, yang pertama ini ada dari Something concealernya. Namanya itu Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer. Nah, ini untuk klaim-klaim dari concealer Something ini. Untuk harganya yaitu di bawah 100 ribuan, yaitu 79.000 aja, dengan isi produk yaitu 5 gram. Nah, kalian bisa lihat klaim-klaimnya dari concealer Something ini. Yang pertama yaitu formulanya yang ringan. Menurut aku concealer ini punya formula yang ringan, nggak begitu tebal juga ya. Jadinya ini cocok banget concealernya untuk kalian pakai makeup sehari-hari. Terus juga ada klaim-klaim yang lainnya seperti no cracking, no cakey, beadable, efek HD blur dan soft focus, dan juga ini tahan air dan keringet juga ya guys untuk concealer Something ini, dan juga ini non oxidize dan flashback. Nah, dari semua klaim-klaim itu sekarang aku mau ngetes apakah si concealer Something ini oksidasi dan juga gimana sih coveragenya dan apa sih hasilnya gitu ya. Nah, untuk tekstur dari concealer Something ini menurut aku ya, dari teksturnya dia sesuai dengan klaimnya, yaitu bener-bener ringan. Dan ini aku pakai shade yang ivory. Ini tone-nya lebih ke yellow ya. Jadi buat kalian yang punya kuning langsat, kalian bisa pilih shade-nya yang ivory yang sama kayak aku. Nah, dari teksturnya menurut aku dia nggak terlalu tebal dan nggak terlalu creamy. Dia sedikit liquid, jadi gampang banget kalau kalian bisa langsung blend aja gitu ya. Dan ini kalau udah di blend sedikit lengket karena dia langsung nempel gitu sama kulit kita ya. Dan akhirnya dia punya coverage yang menurut aku medium to full coverage. Kalau kalian mau pakai sampai full, kalian harus pakai 2 layer atau 3 layer. Tapi menurut aku concealer ini cocok buat makeup kalian yang sehari-hari. Jadinya 1 layer pun menurut aku udah ngecover kayak bintik-bintik hitam di wajah, atau misalkan bekas jerawat yang nggak terlalu hitam gitu ya, atau kalian mau nutupin kemerahan di wajah kalian, kalian masih bisa pakai si concealer Something ini. Untuk hasil dari concealer Something ini menurut aku lebih ke satin finish hasilnya. Dia nggak terlalu matte dan nggak terlalu flawless juga, jadi dia masih ada kesan glowingnya sedikit, tapi menurut aku cenderung lebih ke matte. Nah, ini dia untuk coveragenya. Menurut aku ini coveragenya masih medium. Kalau kalian mau pakai full, kalian bisa pakai 2 layer. Dan menurut aku kalau misalkan ditambahin lagi jadi 2 layer ini masih bisa di blend dengan baik. Cuman kalau kebanyakan ya jatuhnya kayak takutnya nge-crack. Jadi saran aku sih kalau kalian pakai concealer Something ini, kalian bisa pakai 1 layer aja. Nah guys, untuk concealer Something ini tersedia dalam 8 shade. Oke, aku lanjut ke concealer kedua. Di sini ada concealer dari SK. Namanya Flawless Liquid Concealer. Ini harganya 165.000 dan isinya sekitaran 15 gram. Untuk klaim dari concealer SK ini, yang pertama long wearing, terus juga yang kedua blendable, dan yang ketiga ada full coverage. Yang keempat ada crisp proof formula dan liquid concealer. Nah, itu dia klaim-klaim dari concealer SK ini ya guys. Dari segi harganya beda jauh banget sama yang Something tadi.
karena menurut aku ini concealer dari SK isinya lebih banyak daripada yang Something. Nah, untuk teksturnya menurut aku concealer dari SK ini punya tekstur yang lebih liquid dibanding concealer Something yang tadi ya. Karena kalian bisa lihat di sini tekstur dari concealer SK ini dia lebih ke cair gitu. Dan kalau ini langsung di blend, dia masih ada efek glowing dan flawless ya gitu. Dan ini sama-sama ringan kayak concealer Something. Dan menurut aku hasilnya sesuai dengan namanya, yaitu flawless ya. Sama sekali nggak ada matte-nya. Walaupun udah di blend, dia nggak selengket yang concealer Something. Dia masih ada efek glowingnya gitu. Menurut aku concealer SK ini bisa dipakein sesuai yang kalian mau. Kalau kalian hasilnya pengen medium coverage, kalian bisa pakai sedikit aja. Tapi kalau kalian beneran pengen full coverage, kalian bisa juga pakai 1 kali layer, itu udah full coverage menurut aku ya. Nah, kalau kalian mau pakai 2 kali layer untuk concealer SK ini, menurut aku kalau udah dipakai di atasnya lagi 2 atau 3 layer itu masih aman banget, masih bisa di blend dengan baik gitu ya. Dan hasilnya nggak terlalu nge-crack, jadi ini masih aman banget kalau kalian mau beberapa layer ya. Nah, untuk concealer SK ini tersedia dalam 10 shade, jadi lebih banyak warnanya ya dibanding yang concealer Something tadi. Nah, untuk concealer SK ini yang aku punya, aku pilih shade yang custard. Nah, menurut aku warna custard ini lebih kecenderung skin tone yang light ya, tapi lebih ke warna kuning gitu ya. Masih aman kalau buat kalian yang skin tone-nya light tapi lebih ke kuning, kalian bisa cocok pakai shade yang custard ini yang sama kayak aku. Yang selanjutnya ada concealer dari MOP Beauty. Ya, ini punyanya Kak Tasya Farasya. Menurut aku ini udah hype banget, udah hits banget. Kalian juga pasti tahu brandnya. Concealer dari MOP Beauty ini namanya Coverage High Coverage Creamy Concealer. Jadi dari namanya udah ada kata creamy concealer. Menurut aku untuk tekstur dari concealer ini bener-bener creamy dan hasilnya itu matte atau lebih ke satin finish. Dia masih ada efek glowingnya sedikit, tapi menurut aku dia lebih ke matte. Selain itu juga kalian bisa lihat untuk coverage-nya dari concealer MOP ini, menurut aku dia medium to full coverage. Kalian bisa pakai full coverage dengan 1 layer aja. Kalau kalian mau medium coverage, mau kelihatan natural, pakai sedikit aja terus kalian blend. Nah, untuk harga dari concealer MOP ini, harganya 179.000, kalian bisa beli di Shopee. Nanti masing-masing produk, linknya aku taruh di deskripsi box, jangan lupa kalian cek juga ya. Dan untuk isi dari concealer MOP ini, isinya itu 6 gram, jadi sama kayak concealer Something ya. Nah, sekarang aku mau liatin ke kalian klaim dari concealer MOP ini. Nah, yang pertama di sini ada enrich with skincare goodness. Jadi ada kandungan skincare-nya di dalam concealer MOP ini. Terus juga ada creamy texture, long lasting coverage, dan full coverage and waterproof. Nah, dari beberapa klaim itu aku udah buktiin salah satunya yaitu waterproof dan juga ini non flashback. Jadi kalau kalian foto pakai cahaya lampu itu nggak kelihatan putih gimana gitu ya. Jadi masih tetap aman banget. Nah, itu disebut dengan non flashback. Selain itu juga teksturnya yang benar-benar sesuai dengan kremnya, yaitu creamy, tapi menurut aku ini krimnya masih bisa di blend dengan mudah banget. Dan selain itu juga high coverage-nya sesuai dengan klaimnya, concealer ini bisa disebut juga full coverage. Nah, concealer MOP ini tersedia dalam 11 shade. Nah, di sini aku pilih shade yang LW1. Menurut aku shade LW1 ini lebih skin tone-nya itu yang terang dan lebih ke cool, nggak ke yellow undertone ya. Kalau dibandingin dengan concealer Something dan SK tadi, MOP ini punya keunggulan karena kandungannya itu ada skincare goodness. Jadi ada kandungan skincare-nya yang sekaligus bisa merawat permasalahan yang ada di wajah kita. Ada kandungan yang aman banget buat yang berjerawat. Jadi aman banget buat yang acne prone skin ya. Kalian juga bisa coba concealer dari MOP Beauty ini. Oke,
yang terakhir di sini ada concealer dari BLP. Ini namanya Face Concealer. Untuk harganya 129.000 dengan isi 5 gram aja. Nah, untuk klaimnya aku bakalan liatin. Yang pertama yaitu creamy blendable. Jadi concealer ini teksturnya creamy dan juga mudah banget buat di blend. Selain itu juga high coverage, terus juga long staying coverage, dan juga ada chamomile extract yang ada manfaatnya yaitu anti-inflammatory, antibakterial, anti-iritasi, dan juga calming properties. Jadi ada bahan-bahan yang bisa membuat kulit kita tuh tenang dan juga cocok untuk yang ada kemerahan di wajahnya. Nah, dari beberapa klaim itu menurut aku yang benar-benar udah aku coba itu coveragenya yang high coverage atau medium to full coverage. Nah, menurut aku tekstur dari BLP concealer ini dia itu sedikit creamy, tapi enggak se-creamy yang MOP Beauty. Dia masih ada liquidnya juga sedikit ya. Tapi kalau untuk di blend, pas di blend gitu menurut aku dia langsung creamy dan langsung nempel, dan nggak selengket yang MOP Beauty tadi, tapi dia tetap punya coverage yang full. Untuk concealer BLP ini cuman ada 6 shade aja. Di sini aku pilih shade yang medium. Nah, tadi aku udah review sedikit-sedikit dari masing-masing concealer yang aku akan battlein. Nah, sekarang waktunya battle dari segi coverage. Concealer lokalnya ada 4 brand lokal yang aku battlein di video ini, dan kalian juga udah lihat gimana hasilnya masing-masing concealer itu, dan kalian bisa pilih sendiri mana yang cocok dengan hati kalian, mana yang menurut kalian bagus, mana yang menurut kalian worth it untuk dibeli, dan mana yang paling affordable ya. Oke guys, mungkin segitu aja video battle concealer lokal aku kali ini. Jangan lupa di subscribe channel aku, dan jangan lupa juga di like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!